Semangat Ibu baik semuanya ya. Salam sehat, sehat sukses. Ya. Your sukses. Ya, kita akan membicarakan mengenai Max Slim malam ini. Jadi sebelumnya kita tahu kan Max Slim itu adalah produk untuk nutrisi pelangsing. Nutrisi pelangsing. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu sih, siapa sih yang butuh untuk produk ini? Berarti kan orang-orang yang gemuk ya, yang butuh produk ini. Nah, apa sih kegemukan itu? Kegemukan itu kan adalah penumpukan lemak yang berlebih dalam tubuh kita. Tapi kalau hal ini dibiarkan, ini berisiko buat kita karena bisa menjadi penyakit, yaitu misalnya jantung, penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi. Sebetulnya penyebab utama dari obesitas ini atau kegemukan ini adalah energi yang tidak seimbang, yaitu yang masuk dan yang keluar tidak seimbang. Biasanya pada orang-orang yang tidak mau olahraga, yang tidak mau bergerak ya, itu biasanya begitu. Jadi yang masuk banyak, yang keluarnya sedikit. Nah, ini yang membuat mereka jadi gemuk. Sebetulnya apa sih penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kegemukan? Kebanyakan adalah satu, genetik. Genetik itu artinya keturunan, faktor keturunan. Ini yang paling banyak, faktor keturunan ya. Nah, ini sangat membuat orang menjadi gemuk, itu faktor genetik itu yang utama. Yang kedua, gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya diet tinggi kalori, lalu kurang konsumsi buah dan sayur, sering makan makanan yang cepat saji. Nah, itu juga bisa membuat orang jadi gemuk. Lalu kurang tidur. Minuman yang berkalori tinggi seperti alkohol, nah itu juga membuat orang jadi gemuk. Yang terutama adalah jarang berolahraga atau jarang menggerakkan badan. Orang yang hanya kerjanya duduk saja, malas, tidak mau bergerak, ini juga jadi membuat orang jadi gemuk ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah memakan obat-obat seperti steroid ya. Nah, itu juga bisa membuat orang jadi gemuk. Lalu yang faktor yang keempat adalah usia. Usia makin lanjut, pasti terjadi juga perubahan hormonal. Ini juga akan menyebabkan kegemukan. Biasanya pada orang-orang yang sudah lanjut usianya, hormonalnya juga terganggu, sistem hormonalnya, maka ini juga akan membuat orang menjadi gemuk. Nah, gaya hidup juga kurang aktif. Lalu otot tubuhnya kurang digerakkan, ini juga menyebabkan orang jadi gemuk. Gaya hidup yang begini nih membuat kurangnya pergerakan dari tubuh, sehingga penggunaan kalori juga kurang. Nah, ini juga yang membuat orang jadi gemuk. Lalu yang kelima adalah stres. Orang yang stres mungkin jadinya itu dia cenderung jadi lebih banyak makan ya. Karena orang kalau stres itu akhirnya larinya ke makan. Untuk memperbaiki suasana hatinya, ya jadi banyak makan. Terus terutama ya pasti senang makanan yang manis-manis. Yang keenam adalah orang yang berhenti merokok. Karena dia berhenti merokok, jadi untuk kompensasi dari berhenti merokok, dia makan. Larinya ke makan. Ini juga membuat orang jadi gemuk. Nah, orang gemuk ini memerlukan apa? Ya jelas ya, dia pengen jadi langsing atau jadi kurus. Nah, apa sih bedanya langsing dan kurus?
Kalau berat badan perempuan langsing itu sama dengan massa ototnya eh, yang di yang berkurang. Sedangkan kalau orang kurus itu lemaknya yang beratnya berkurang. Nah, orang langsing itu dia makannya itu sedikit-sedikit, minimal 5 kali, tapi dia olahraga. Nah, jadi ototnya terbentuk. Itulah kalau orang langsing. Kalau kurus, dia justru menghindari makanan, jadi badannya yang kurus. Jadi ototnya tidak terbentuk. Itu bedanya orang langsing dan kurus. Sedangkan kalau orang langsing itu dia rutin pasti olahraga supaya otot-ototnya terbentuk, jadi bentuk dari badannya juga jadi bagus. Sedangkan kalau orang kurus dia yang penting berat badannya berkurang dan otot-ototnya juga jadi lebih mengecil. Itulah bedanya orang langsing dan orang kurus. Biasanya tubuh dari orang yang langsing itu seimbang dengan proporsi dan tingginya orang tersebut. Nah, apa sih alasan wanita itu ingin langsing? Ya, biasa ya. Dia ingin langsing karena supaya dia lebih menarik dilihat oleh orang lain. Terus juga kedua, dia ingin pakai baju apa aja dia cocok kalau orang langsing itu. Terus juga untuk supaya dia lebih percaya diri. Terus alasan yang berikutnya adalah supaya dia sehat. Dan juga untuk aktualisasi dirinya. Jadi dia akan merasa percaya dirinya lebih tinggi dibanding kalau dia waktu gemuk. Itulah tadi, jadi supaya kita tahu ya siapa sih yang perlu Max Slim ini, yaitu minuman nutrisi perampingan ya yang gemuk-gemuk itu ya. Jadi kita malam ini akan ya sama-sama kita belajar apa sih membuka kembali apa sih Max Slim itu. Max Slim ini adalah produk herbal yang mengandung 6 jenis bahan-bahan, yaitu Garcinia Cambogia ya, Cambogia. 2 prebiotik, ketiga psyllium husk, keempat oat atau gandum, kelima buah dan sayuran, keenam L-carnitin. Jadi Max Slim ini sangat mengandung bahan-bahan yang sangat komplit ya. Kalau saya lihat di sini sudah ada 6 bahan dan akan kita pelajari satu persatu bahan ini. Bahan pertama adalah Garcinia Cambogia. Sebetulnya di Indonesia banyak, tapi dikenalnya dengan nama asam gelugur atau asam malabar. Dia adalah buah yang bentuknya itu seperti labu, buah labu, tapi kecil ya. Dia kecil sekali dengan warna hijau dan atau kuning. Dia rata-rata produk suplemen penurun berat badan pasti mengandung Garcinia Cambogia ini. Kebanyakan suplemen penurun berat badan itu mengandung 20-60% asam hidroksisitrat. Hidroksisitrat ini ada di kulit buahnya, asam hidroksisitrat ini. Dan sangat terkenal dia membantu menurunkan berat badan. Jadi makanya setiap produk suplemen penurun berat badan
pasti mengandung hidroksisitrat ini. Sekarang kita akan lihat manfaat dari Garcinia cambodia ini untuk kesehatan. Satu, dia sebagai pengikat logam. Menurut beberapa riset, jadi ini sudah di riset ya, sudah diselidiki secara ilmiah, dikatakan kandungannya mengandung sejumlah jenis asam yang ada di dalam Cambogia Garcinia cambogia ini, atau dalam di bahasa Indonesia asam glugur. Asam ini bermanfaat untuk mengikat beragam jenis logam berbahaya. Logam berbahaya ini terikat pada beberapa makanan, terutama pada seafood. Itu sering terjadi adanya logam berbahaya di dalam makanan seafood itu. Jadi hati-hati kalau makan seafood. Adapun beberapa senyawa pengikat itu adalah asam malat, asam askorbat, asam sitrat, dan asam tartrat. Inilah asam-asam yang mengikat beberapa jenis logam yang berbahaya itu. Lalu manfaat kedua adalah sebagai pelancar pencernaan. Di asam glugur ini atau Garcinia cambodia ini, dia mengandung banyak serat yang cukup besar. Nah, serat ini yaitu membantu dalam memperlancar pencernaan. Jadi pencernaan lancar, maka akan mencegah sembelit, yaitu susah buang air besar ya. Dan juga dia akan membantu membersihkan penumpukan toksin, jadi sebagai detox, dan lemak dalam pencernaan. Jadi dia juga berfungsi sebagai detox di dalam pencernaan kita. Jadi memperlancar pencernaan kita. Baik sekali untuk pencernaan. Lalu yang ketiga, dia mengatasi keluhan diabetes. Di dalam Garcinia cambodia ini ada yang disebut produksi enzim alfa amilase yang sudah dibuktikan secara riset dapat menekan pembentukan gula sederhana dari karbohidrat. Nah, ini juga membantu orang yang diabetes. Kita tahu orang diabetes itu kan kerusakannya di pankreasnya, di sel betanya, di mana sel betanya itu tidak bisa memproduksi insulin. Sedangkan kita tahu insulin ini bekerjanya adalah dia membawa glukosa yang ada di darah dibagikan ke otot, ke liver atau hepar atau hati, dia bagikan sehingga gula di dalam darah itu tidak meningkat. Jadi di asam glugur ini atau Garcinia cambogia ini ada enzim alfa amilase. Kalau dia menekan gula sehingga yang terbentuk dari karbohidrat, sehingga gula di dalam darah menurun. Jadi ini membantu kepada orang yang sakit diabetes yang ada kerusakan di pankreasnya, di sel beta terutama, yang untuk menghasilkan insulin. Padahal kita tahu insulin ini yang akan juga membawa gula itu untuk dibagikan ke sel-sel tubuh, ke otot, ke liver. Jadi dia membantu orang yang sakit diabetes. Jadi salah satu manfaat dari Garcinia cambogia ini adalah membantu menurunkan kadar gula darah. Lalu keempat, dia membantu proses peluruhan lemak dan kolesterol. Seperti kita tahu,
Empedu itu dia mengolah lemak. Dan dia selain mengolah lemak, juga dia mempunyai asam yang memiliki peranan besar dalam dua hal, berkaitan dengan peluruhan lemak juga. Jadi Garcinia cambogia ini dia menolong mengaktifkan empedu dalam mengolah lemak dan membantu tubuh melepas lebih banyak lemak untuk menyeimbangkan kondisi alkali tubuh kita. Jadi karena asam, jadi kan tubuh mengkompensir dengan menyeimbangkannya supaya kondisi tubuh menjadi alkali ya, basa. Nah, akibat dari tingginya kadar asam yang masuk dalam tubuh, di sini sifat asam jadi efektif ya untuk menurunkan kolesterol. Itu juga manfaat dari Garcinia cambogia ini atau dari asam blugur ini. Lalu yang kelima, manfaat yang kelima, dia membantu mencegah keluhan jantung dan mengatasi hipertensi. Dia membantu menstabilkan detak jantung. Bagaimana caranya dia? Karena dia mengatasi endapan-endapan yang menyumbat sistem pembuluh darah sehingga aliran darah jadi lancar. Jadi ini seperti diibaratkan pada pompa air kita yang memompa air untuk ke seluruh rumah kita melalui selang-selang. Jadi kalau selang-selangnya ada endapan atau apa, maka pompa airnya kan harus bekerja lebih keras lagi. Jadi di sini jantung kita samakan dengan pompa air itu. Nah, sistem pembuluh darah dengan selang-selang yang ke seluruh rumah kita. Jadi kalau selang-selangnya endapan-endapannya dihilangkan, jadi sumbatannya dihilangkan, maka aliran darah lancar, maka jantung juga bekerjanya juga jadi tidak perlu ekstra keras sehingga detak jantung jadi stabil ya. Inilah kerja dari asam blugur ini atau Garcinia cambogia ini. Jadi hal ini pun kalau aliran darah lancar, maka pasti menanggulangi hipertensi, jadi tekanan darah yang tinggi. Karena tekanan darah ini juga dipengaruhi oleh jantung yang bekerja lebih keras, dan juga ini jadi mencegah serangan jantung. Lalu manfaat yang keenam adalah mencegah pembentukan timbunan lemak. Garcinia cambogia ini terutama dari kulit buahnya itu mengandung sejenis asam yang sangat khas bernama asam hidroksisitrat atau disingkat HCA. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Salah satunya adalah penelitian dari Departemen Kimia IPB, Institut Pertanian Bogor. Mereka juga mengadakan penelitian mengenai HCA ini atau asam hidroksisitrat ini. Terbukti bahwa asam hidroksisitrat ini mencegah pembentukan senyawa enzim sitrat liasin yang membantu proses pembentukan cadangan lemak tubuh. Jadi cadangan lemak tubuh kita diproses ya, sehingga ini juga mencegah pembentukan dari timbunan lemak. Ini salah satu manfaat yang paling bagus sekali. Jadi dia menurunkan kolesterol juga. Lalu yang ketujuh, manfaat dari Garcinia cambogia ini atau asam blugur mengatasi depresi. Seperti kita tahu, depresi itu perlu
enzim yang atau satu zat yang untuk mengatasi depresi kita, yaitu asam gugur ini mempunyai kemampuan dalam memproduksi serotonin. Kita tahu serotonin ini adalah mempunyai efek menyebabkan rasa senang dan nyaman bagi tubuh, bagi tubuh manusia, bagi otak kita. Jadi serotonin ini dapat mengatasi depresi, di mana orang depresi itu kan tertekan. Jadi dia perlu rasa nyaman dan rasa senang ya, efek rasa nyaman dan senang. Ini serotonin ini. Dia ada di mitokondria sel-sel saraf kita di otak, serotonin ini. Ketika tubuh kita stres atau depresi, serotonin ini berkurang. Jadi kita merasa lesu dan malas jadinya, lesu dan malas. Jadi itulah gunanya serotonin ini, membantu tubuh kita untuk menambah serotonin. Jadi asam gugur ini sangat membantu ya dalam hal orang-orang yang depresi. Jadi bagus sekali. Jadi Garcinia cambogia ini membantu tubuh untuk memicu terbentuknya serotonin. Jadi memperbaiki mood dan membantu supaya tubuh merasa segar kembali dan merasa nyaman ya, merasa senang. Yang tadinya serotonin menurun pada waktu depresi, sekarang dibantu oleh asam gugur ini. Yang ke-8, dia mencegah rasa lapar. Kembali di sini peran serotonin, ternyata ketika tubuh kita tengah depresi atau stres karena tekanan, tubuh akan, seperti tadi saya katakan, tubuh akan kekurangan serotonin. Nah, tubuh waktu kekurangan serotonin ini akan mengirimkan sinyal kekurangan energi. Dan ini akan menyebabkan penurunan metabolisme, di mana ini akan mendorong tubuh untuk memproduksi hormon grelin. Hormon grelin ini adalah penyebab rasa lapar. Jadi itu juga salah satu manfaat dari Garcinia cambogia ini. Dia mendorong tubuh untuk memproduksi hormon grelin atau penyebab lapar. Tapi dengan meningkatnya serotonin, maka akan membantu tubuh kita mencegah rasa lapar ini, yang biasanya disebabkan oleh stres, yang menyebabkan tubuh kita merasa lapar. Kalau stres, kita langsung merasa lapar. Nah, sedangkan Garcinia cambogia ini mempunyai hormon grelin yang mempunyai serotonin yang mendorong tubuh untuk memproduksi hormon grelin penyebab lapar. Jadi di sini serotonin mencegah ya, supaya hormon grelin ini tidak meningkat, sehingga tidak ada rasa lapar. Lalu yang ke-9, manfaat yang ke-9 adalah mengatasi keluhan pegal ya, keletihan, dan lemah saraf. Dalam asam gugur ini atau Garcinia cambogia ini ditemukan vitamin B kompleks yang cukup tinggi ya dosisnya. Juga kandungan zat besi, di mana zat besi ini untuk mengatasi anemi,
Sedangkan vitamin B kompleks untuk mengatasi keletihan. Jadi Garcinia cambogia ini manfaatnya yang lain juga adalah mengatasi anemi yang kita tahu adalah kekurangan darah. Zat besi ini kan atau yang disebut ferrum, dia mengatasi anemi nih atau kekurangan darah. Dia memicu untuk pembentukan sel eritrosit ya. Hemoglobinnya akan meningkat dengan zat besi ini. Juga dia mengatasi keletihan akibat aktivitas berlebihan. Jadi kalau atlet-atlet dengan aktivitas yang berlebihan, ini bagus juga. Dia membantu untuk menekan rasa pegal. Dan biasanya kan pada atlet-atlet rasa pegal ini karena tekanan dari ototnya ya, karena terlalu banyak dipakai. Nah, vitamin B kompleks ini dia baik dalam membantu dalam mengatasi keluhan pada saraf dan sendi. Manfaat yang selanjutnya adalah sebagai antioksidan. Dalam Garcinia cambogia ini ditemukan sejumlah senyawa antioksidan yaitu flavonoid dan antosianin. Flavonoid dan antosianin ini dapat melakukan detoksifikasi terhadap endapan toksin dalam tubuh. Dan dia membantu menekan pertumbuhan sel-sel kanker. Jadi antioksidan ya. Jadi di Garcinia cambogia ini juga terdapat antioksidan yang terutama sekali adalah flavonoid dan antosianin. Ini membantu dalam menekan pertumbuhan prakanker ya, atau yang untuk jadi kanker. Jadi bagus sekali ini juga sebagai antioksidan yang kuat ada di dalam Garcinia cambogia ini. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Garcinia cambogia ini mengandung sejumlah kandungan vitamin C dan flavonoid seperti tadi dikatakan. Jadi kita tahu vitamin C juga membantu meningkatkan perbaikan antibodi dan juga dia meningkatkan daya tahan tubuh, terutama membantu kerja dari sistem leukosit, limfosit. Ya, terutama membantu dalam sistem limfosit yang akan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan infeksi. Jadi dia membantu sekali dalam proses infeksi ya, karena dia meningkatkan sistem limfosit. Limfosit ini yang melawan terjadinya infeksi. Berikutnya dia sebagai antiinflamasi. Garcinia cambogia ini mengandung sejumlah asam yang mampu mengikat logam berbahaya. Juga dia memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Kita tahu antiinflamasi adalah anti peradangan ya. Peradangan itu karena dari adanya bakteri sehingga terjadi proses peradangan. Jadi di sini ada asam yang mengikat logam berbahaya, juga memiliki sifat antibakteri atau anti peradangan. Dia juga mampu mengatasi beragam infeksi, seperti misalnya sariawan, infeksi gigi, infeksi gusi, infeksi telinga, dan beberapa infeksi ringan lainnya. Jadi produk ini bagus juga ya untuk infeksi-infeksi sebagai antiinflamasi. Dalam herbal ini juga ditemukan sejumlah antiinflamasi yang dapat melawan infeksi-infeksi yang lain lagi, yang ringan ya, yang masih ringan,
dia dapat dipergunakan. Jadi kalau nanti ditemukan ada orang yang infeksi, pakailah ini. Kalau sariawan bisa dipakai langsung ke sariawannya. Bisa serbuknya ini ditempelkan. Kalau infeksi gigi, gusi, ya dikumur-kumur. Bagus juga ini. Kalau infeksi telinga ya harus diminum ya, Maxi-Slim ini, Max-Slim ini. Nah, itulah tadi kegunaan dari Garcinia cambogia, jadi ada 12 ya. Sekarang kandungan yang kedua adalah prebiotik. Kita tahu bahwa prebiotik ini bukan obat, tapi dia makanan tambahan yang membantu pertumbuhan bakteri yang baik dalam usus. Kita semua tahu ya, bahwa di dalam usus kita itu ada bakteri yang baik, di mana dia membantu dalam proses pencernaan dan metabolisme kita. Nah, persyaratan utama komponen prebiotik adalah tidak dicerna oleh enzim pencernaan, dapat difermentasi oleh bakteri baik dalam usus besar. Jadi di usus besar kita itu ada Bifidobacterium dan Lactobacillus. Jadi prebiotik ini bisa difermentasi oleh bakteri Bifidobacterium ini dan Lactobacillus. Makanan yang mengandung prebiotik adalah bawang bombay, bawang putih, bawang merah, asparagus, apel, dan sebagainya. Jadi kemarin ini pasti kita mendengar ya bahwa COVID ini banyak orang menganjurkan untuk makan bawang putih, itu memang betul, juga bawang merah dan bawang bombay. Kalau apel memang sudah dari dulu ya, sangat baik sekali. Apel itu untuk mencegah infeksi atau bagus sekali untuk membantu sebagai prebiotik ya, membantu bakteri yang baik di dalam usus kita. Ini adalah prebiotik. Kita akan lihat apa sih manfaat prebiotik untuk kesehatan. Dia satu, menjaga kesehatan pencernaan, seperti tadi kita tahu ya, dan mengurangi risiko terkena masalah kesehatan karena konsumsi antibiotik. Makanya kan antibiotik pemakaiannya kan harus hati-hati, harus resep dokter, karena dia akan menyebabkan kalau salah dalam pemakaiannya bukan jadi sebagai obat tapi malah sebagai racun ya. Jadi prebiotik kita yang ada di usus dan lagi ditambah dengan ini dia akan membantu ya mengurangi risiko untuk masalah kesehatan. Juga manfaat kedua, prebiotik ini mengubah cara tubuh mengolah karbohidrat. Yang ketiga, manfaat prebiotik adalah dia mendukung atau membantu pertumbuhan bakteri baik dalam usus yang mempengaruhi metabolisme dan proses pencernaan, seperti tadi kita tahu ya. Dan keempat, meningkatkan penyerapan kalsium oleh tubuh. Jadi kita tahu kalsium ini kan untuk tulang ya, pertumbuhan tulang. Jadi penyerapannya jadi bagus dengan adanya prebiotik ini. Yang ketiga, kandungan dari Max-Slim ini adalah Psyllium husk. Psyllium husk adalah suplemen serat yang digunakan untuk mengatasi sembelit atau konstipasi atau buang air besar yang sulit ya, sulit buang air besar karena keras. Dia ini, Psyllium ini adalah serat yang berasal dari biji tanaman Plantago ovata. Psyllium
merupakan obat pencahar. Jadi dia akan meningkatkan jumlah air di dalam feses kita, di dalam feses atau ya feses ya, tahu semua. Jadi supaya fesesnya menjadi lembut, dan karena lembut jadi mudah dikeluarkan, jadi tidak sembelit ya, atau konstipasi kalau bahasa kedokterannya. Selain untuk mengatasi sembelit, Psyllium yang dikombinasikan dengan diet rendah lemak juga terkadang digunakan untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. Jadi dengan Psyllium ini, dan kita juga diet rendah lemak, ini digunakan juga untuk kalau kolesterol darah kita tinggi. Kandungan yang keempat dari Max Slim ini adalah oat, atau kita sering tahu namanya gam. Nah, terkenal juga oatmeal, atau kita sering tahu ya itu di sereal. Ya, merupakan salah satu makanan sehat karena dia banyak mengandung serat alami. Juga dia banyak lemak dan protein. Vitaminnya sangat banyak juga, ada vitamin B1, B2, B3, B5, B9, juga mineral, kalsium, magnesium, folat, fosfor, mangan, kalium, dan zat besi. Vitamin B di sini, seperti tadi saya katakan, dia untuk membantu saraf dan otot ya, membantu saraf dan otot kita. Sedangkan kalsium, magnesium, dan fosfor itu untuk pertumbuhan tulang. Jadi memadatkan tulang kita. Jadi bagus ini untuk pertumbuhan tulang, supaya tulang kita tidak cepat kalau jatuh gitu, tidak rapuh ya, tidak gampang patah. Sedangkan zat besi dia adalah, dan folat itu untuk darah ya, membantu pembentukan darah. Kalium kita tahu juga berguna untuk jantung, ya, bagus untuk darah kita juga. Sekarang kita lihat apa sih manfaat dari oat ini untuk kesehatan. Dia dapat meningkatkan insulin. Kita tahu insulin kan untuk membantu membawa gula yang dari darah ke dibagi-bagikan ke otot, ke hepar, atau ke liver, atau ke hati, sehingga jadi darah tidak bertumpuk gula di darah itu, dibantu oleh insulin ini. Jadi jelas insulin ini manfaat keduanya, oat ini manfaat keduanya mengurangi kadar gula darah. Jadi si oat ini mempunyai beta glukan. Beta glukan ini yang dapat meningkatkan insulin. Dan insulin kita tahu adalah yang saya bilang tadi, membawa gula di dalam darah dibagi-bagikan ke otot, ke sel-sel tubuh, dan ke liver ya, ke hepar. Jadi ini mengurangi kadar gula darah. Jadi membantu orang yang sakit diabetes juga ya. Lalu oat ini juga melancarkan sistem pencernaan. Juga beta glukan ini dia melapisi lambung dan memperbaiki pencernaan di usus. Jadi bagus juga ini untuk kita supaya ingat ya, Max Slim ini untuk orang yang sakit MAH, dia justru membantu ya, karena mengandung beta glukan yang melapisi lambung. Melapisi lambung. Lalu dia manfaat keempat, mempunyai kandungan antioksidan yang alami, yaitu antioksidan polifenol.
Jadi kandungan ini bekerja meningkatkan produksi asam nitrat yang dapat menurunkan tekanan darah. Seperti berapa minggu yang lalu di Maxibio juga kan ada ya asam sitrat itu, nitrat yang membantu menurunkan tekanan darah. Beta glukan ini mengurangi kadar gula darah yang tadi saya sebut, maka jadi kerja insulin jadi berkurang ya. Jadi ini membantu sekali untuk orang yang sakit diabetes. Kandungan yang kelima adalah buah dan sayuran. Kita tahu ya, semua pasti udah tahu bahwa sayuran dan buah itu banyak nutrisi dan vitamin yang bermanfaat untuk menyehatkan pencernaan kita. Juga dia mengurangi kolesterol, menurunkan risiko diabetes, dan menambah serat alami dalam tubuh. Antioksidan dan vitamin seperti vitamin A dari beta karoten melindungi dari sinar matahari ya. Kita tahu bahwa vitamin A itu dia mempunyai beta karotennya yang warna dari buah itu dia melindungi kulit kita dari sinar matahari. Kebanyakan sayuran yang mengandung vitamin A itu adalah brokoli, wortel, tomat yang berwarna-warna ya, yang berwarna. Lalu kalau vitamin C kan kita tahu dia menghambat proses oksidasi yang berlebihan dalam tubuh atau sebagai antioksidan ya, melawan radikal bebas. Lalu vitamin E kita tahulah untuk kesuburan alat-alat reproduksi kita. Juga dia antioksidan yang cukup tinggi ya. Kandungan yang keenam dari Maxlim ini adalah L-karnitin. L-karnitin merupakan salah satu turunan asam amino yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Dia sebagai protein ya. Senyawa ini sejatinya bisa diproduksi oleh tubuh kita. Tapi sering pada keadaan tertentu tubuh mengalami kekurangan ya, kekurangan dari L-karnitin ini. Ya itu biasa ya, selalu gitu. Nah, maka kandungan dari Maxlim ini sangat berguna ya. Suplemen ini sangat berguna atau diperlukan supaya tubuh tidak kekurangan asupan dari L-karnitin ini. Sedangkan kita tahu suplemen L-karnitin ini juga berfungsi untuk membangun massa otot. Jadi untuk atlet atau orang yang tadi saya bilang ingin langsing, bukan ingin kurus, ya pasti juga olahraga. Jadi dia perlu L-karnitin ini ya, supaya ototnya dibangun jadi bagus, massa ototnya bagus. Jadi dia makin langsing. L-karnitin juga ditemukan di beberapa jenis makanan. Jadi konsumsi senyawa ini juga harus sesuai dengan takaran supaya tidak menimbulkan efek samping. Jadi di Maxlim ini pasti juga sudah diselidikin, dia tidak berlebihan. Sebetulnya L-karnitin ini merupakan turunan dari senyawa karnitin. Jenis senyawa ini bisa diperoleh langsung dari tubuh, karena tubuh bisa memproduksi sendiri. Selain itu juga bisa didapatkan dari makanan serta suplemen. Beberapa jenis makanan yang mengandung L-karnitin ini adalah ikan-ikanan ya, ikan, lalu daging sapi, lalu telur.
daging sapi dan telur. Manfaat karnitin untuk kesehatan. Dia ada 4 jenis L-karnitin ini. 1, asetil L-karnitin. Jenis pertama adalah asetil L-karnitin. Dia baik untuk kesehatan otak, terutama untuk yang berkaitan dengan kognitif ya. Jadi penurunan daya ingat. Jadi dia bagus untuk supaya orang tidak cepat pikun ya. Dan untuk anak-anak supaya jadi pintar ya. Lalu jenis yang kedua, propionil L-karnitin. Dia untuk mencegah masalah kardiovaskuler dan meningkatkan peredaran darah. Jadi dia berguna untuk masalah jantung dan pembuluh darah ya. Dan meningkatkan peredaran darah. Jadi aliran darah bagus. Manfaat jenis yang ketiga adalah L-karnitin L-tartrat. Dia banyak digunakan untuk keperluan olahraga. Untuk meningkatkan energi ya. Jadi olahragawan tuh perlu ini L-karnitin L-tartrat. Untuk meningkatkan energinya dia. Supaya dalam waktu olahraga dia jadi kuat ya. Jenis yang keempat ada D-karnitin. D-karnitin merupakan jenis L-karnitin yang tidak aktif. Jadi ini tidak aktif ya. Jadi kita tahu akhirnya bahwa L-karnitin ini bisa meningkatkan energi dan juga mengatasi nyeri otot. Jadi itulah tadi sudah 6 komponen dari Max-Slim. Tibalah kita pada manfaat dari Max-Slim. Supaya tahu nanti waktu menawarkan kepada klien-klien atau konsumen, dia manfaat Max-Slim pertama adalah menurunkan berat badan. Kita tahu tadi kan asam hidroksisitratnya yang menurunkan berat badan. Jelas dia minuman nutrisi ya, karena kandungannya lengkap dengan nutrisi. Jadi untuk makanan tambahan untuk tubuh kita ya. Gizinya bagus ya, karena vitamin ada, protein ada, karbohidrat ada, antioksidan ada, semuanya ada ya. Nah, yang manfaat ketiga adalah menaikkan imunitas. Ini perlu sekali ya. Ya, menaikkan imunitas. Tadi kita tahu ya, dengan adanya vitamin, adanya antioksidan, antiinflamasi, itu semua meningkatkan imunitas ya. Ya jelas dia keempat manfaatnya ya antioksidan ya, jelas. Jadi ini perlu juga untuk klien-klien atau konsumen yang kanker ya. Jadi bisa dianjurkan kepada mereka juga. Lalu yang penting ini sebagai detox. Tadi kita tahu ya, detox yang asam-asam tadi, asam sitrat, asam laktat, apa itu semua untuk detox. Lalu melancarkan pencernaan karena orang yang sembelit jadi fesesnya jadi dilembutkan sehingga tidak sembelit lagi. Jadi tidak konstipasi. Manfaat ketujuh tadi kita tahu ya, mengatasi diabetes. Yang tadi saya bilang insulinnya dibantu dengan tadi sehingga bisa mengatasi diabetes, gula darah jadi menurun ya. Lalu mengatur kolesterol di Kambogia. Gracia Kambogia atau asam gugur ya. Lalu mencegah penyakit jantung dan hipertensi ya, semua ada ya. Juga mengatasi depresi, semua tadi tahu ya, serotonin tadi.
lalu mengatasi pegal-pegal, keletihan, lemah syaraf, ini juga karena vitamin-vitamin tadi ya, terutama vitamin B ya. Lalu tadi prebiotik sebagai prebiotik, karena dia juga mengandung prebiotik ya. Kita tahu tadi kan, itulah tadi 12. Jadi silahkan waktu menerangkan kepada konsumen, salah satu dari itu dia butuh apa sih konsumen ini hampir semua ada ya. Jadi dosisnya itu adalah 1 saset pagi hari dan 1 saset malam hari. Ini terutama untuk yang ringan, jadi penyakitnya belum gemuknya itu belum overweight-nya itu masih yang ringan. Tapi kalau untuk yang sudah berat ya, itu harus 2 pagi, 2 malam. Jadi tergantung dari konsumennya bagaimana dia. Juga misalnya dia punya keluhan apa. Jadi kalau yang masih ringan-ringan 1 pagi, 1 malam. Dan bisa dikombinasikan dengan MaxBio dan MaxiBio dan MaxiBoost. Kalau dikombinasikan, kita lihat juga keadaan pasiennya bagaimana. Oke, demikianlah. Terima kasih. Kalau selanjutnya adalah kita tanya jawab ya. Ya, betul. Kalau ada yang mau tanya. Oke, sekali lagi beri aplaus luar biasa untuk Ibu Dr. Raulina Siregar. Oke, luar biasa ya penyampaian dari Ibu Dokter. Betapa banyak sekali ya manfaat dari produk Maxslim dengan hanya kandungannya yang luar biasa, itu udah banyak sekali ya manfaatnya, belum lagi Iya. Lengkap jadi sekali. manfaatnya dahsyat sekali Bu Dokter ya. Iya. Baik Bapak Ibu, saya lihat tadi juga Bapak-bapaknya terutama sangat memperhatikan sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dokter Raulina, karena memang ada gambar di kolam tadi Bu yang sangat menarik sepertinya ya. Jadi perhatiannya konsentrasi sekali Bapak-bapak. Ya. Oke, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau juga ada yang ingin memberikan kesaksian atau testimoni, silakan ya. Bagus. Oke. Saya mau bertanya nih, Pak. Ya, silakan Pak Farman. Nanti akan dijawab langsung oleh Bu Dokter. Oke, selamat malam Ibu Dok. Selamat pagi, selamat malam. Selamat pagi. Ya, semangatnya pagi. Ini saya mau konsultasi tentang pasien stroke sama pasien ambien. Wasir ya, wasir. Ambien. Nah, ini pasien ini sementara dalam penanganan dokter kemoterapi. Nah, maksud saya gini Dok, apakah ketika obat dokter dengan produk Maximax ini itu selang waktunya itu berapa jam ya Dok? Sebaiknya 2 jam. 2 jam ya. Ya. Untuk pengobatan untuk produk Maximax itu minimalnya berapa box itu untuk Maximaxnya, MaxBio dengan MaxiBoost? Maksudnya sekali lagi apa? Kalau Maxslimnya itu Dok, itu 1 hari berapa saset dia untuk konsumsinya? Maxi apa yang MaxiBoost? Maxslim. Maxslim. Ya. Dia kan stroke dan ambien ya. Ya. Berarti stroke itu kan dia tekanan darahnya meningkat. Ya. Jadi boleh Maxslim ini dan boleh juga MaxBio. Mau dua-duanya boleh, mau 1 aja juga boleh. Untuk karena dia ada 2 ini, sebaiknya dua-duanya dikasih. MaxiBoost-nya? Ya? MaxiBoost-nya jangan dulu. Kalau tensinya nanti, tapi dia di tekanan darahnya dilihat ya. Kalau dia sudah mulai stabil, baru boleh masuk MaxiBoost. Untuk MaxiBoost-nya sehari berapa saset Dok?
sehari. Ya. Tadi kan saya bilang kalau yang ringan kan 2x1. Ini dia udah ya 2x2 max slimnya ya. Iya dok. Max bio-nya juga boleh 2x2. Tapi ada jaraknya ya dengan obat dokter. Obat dokter nggak boleh di stop. Yang bagusnya obat dokter dulu ya. Ya, obat dokter dulu, baru 2 jam kemudian ini produk kita. Oh, siap dok. Nah, diselang-seling ya. Ya dok. Ya. Biasanya obat dokter kan pasti juga 2 kali tuh. Iya dok. Kalau hipertensi. Nah, jadi dia bisa di siang hari. Siang hari kan kosong tuh, itu masuklah produk kita. Biasanya obat-obat stroke itu pagi dan malam. Jadi produk kita tengah hari ya, jadi jam 10 ya. Dia kan pasti makan pagi tuh. Ya biasa jam 6, jam 7 dia udah minum obat dokter. Jadi selang 2 jam ya jam 9 itu udah punya kita. Lalu siang juga produk kita lagi, sore produk kita gitu. Oke. Ya. Oke. Cukup jelas. Cukup jelas dok. Terus itu di saat dia sudah makan atau sebelum makan dok? Kalau dia tidak ada keluhan sakit lambung atau emah, ya sebelum makan. Oke. Tapi kalau dia ada keluhan emah, sesudah. Oke, makasih dok. Yo. Ya, oke. Selanjutnya selain Pak Farman, silakan Bapak Ibu ya. Ada yang lagi bertanya, di kesempatan bisa konsultasi langsung ya dengan Bu Dokter, Ya. sekaligus mendapatkan resep langsung dari beliau. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Silakan. Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu. Unmute. Nah, ya sudah. Selamat malam. Ya, selamat malam. Semangat pagi. Ya, selamat pagi. Saya beberapa kali ikut seminar maksimal. Tapi belum fokus. Tadi saya dengan teman saya komunikasi. Saya melihat Kurang jelas, Pak. ya gendut itu memang seperti bos, tapi juga tidak indah gitu ya. Nah, maksi ini ditujukan ada wanita supaya langsing. Sebetulnya laki-laki yang gendut juga tidak langsing. Nah, mohon tunjuk ya, Ibu Dokter tentang hal ini. Oke. Itu satu, Ya, ya. Pak. Yang kedua, Ya. ada paradoks nggak, Pak? Jadi satu sisi dari jenis-jenis ingin hamil, tapi juga ingin langsing. Bagaimana, Dok? Dua aja, Bu. Wah, komplit ya Pak ya permintaannya. Baik, Itu yang pertama Pak, saya tadi lupa. Kan saya bilang tadi ada yang ingin kurus, ada yang ingin langsing. Ya, Saya sebetulnya lupa bahwa yang langsing pasti wanita. ya. Kalau kurus pria dan wanita. Nah, biasanya kalau wanita yang sudah tua pasti dia perlunya hanya kurus, dia nggak perlu langsing. Nah, kalau laki-laki yang muda dan yang tua pasti butuh untuk kurus. Jadi kalau untuk laki-laki kurus ya Pak ya, sorry tadi saya lupa. Jadi bapak-bapak pada marah nih ya, saya lupa menegur bapak-bapak. Sorry Pak. Jadi sebetulnya kurus untuk wanita yang tua dan laki-laki. Laki-lakinya yang muda dan yang tua sama pengen kurus, tapi nggak mau langsing ya kan. Tapi saya tadi menerangkan itu untuk
pada waktu menawarkan kepada konsumen ya. Jadi bisa dilihat kalau yang masih muda ya ngomongnya tentang langsing dong. Ya pasti bukan nggak kurus. Jadi menarik buat dia kan, kita bilang bahwa kamu supaya langsing bukan kurus. Karena kalau kurus jelek, kalau langsing kan berbentuk ya Pak ya, kayak yang tadi di foto. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan Bapak, dia ingin hamil dan juga ingin langsing ya? Enggak. Iya. Ya, nggak apa-apa, ini Maxi Bio dan Maxi Slim. Ya, tapi yang dibanyakin Maxi Bio-nya. Oh, Maxi Slim-nya sekali aja, karena dia kan ingin hamil. ya. Maxi Boost juga boleh diberikan. Oh iya, Tiga-tiganya boleh. tiga-tiganya boleh ya. Jadi Maxi Boost, Maxi Slim, Maxi Boost. Ya. Karena kan dia ingin hamil ya. Dokter, dalam itu yang berapa tahun tuh ya, yang 8 tahun apa ya yang tidak bisa hamil. Ya. Ini maaf nih, kasus di keluarga saya, anak saya udah belasan tahun, apa masih mungkin pakai Maxi Boost. Ya. Selama dia masih menstruasi, dia kan masih menstruasi, Ya, itu kemungkinannya masih besar, Pak. Oh iya. Selama dia masih menstruasi, itu kemungkinannya masih besar. Jadi orang tidak bisa hamil tuh banyak, Pak, penyebabnya. Misalnya hormonnya, sistem hormonalnya yang tidak betul, atau ya ada penyumbatan di antara kandung telur dan kandung uterus atau kandung rahim ya, antara rahim dan telur. Jadi pada waktu telur matang itu akan disalurkan melalui ada saluran yang disebut tuba falopii ke kandung kandung rahim atau uterus. Nah, kadang-kadang dulu mungkin ada infeksi, dia ada penyumbatan di situ sehingga telurnya tidak bisa lewat situ sumbat. Nah, kita tadi kan belajar ya, dan kemarin Maxi Bio, Maxi Slim, antiinflamasinya tinggi Pak. Jadi berikan itu, siapa tahu karena ada peradangan, ada inflamasi. Jadi yang terbanyak, maaf Ibu Dokter, yang terbanyak harus Maxi Slim. Sudah stabil. Ya. Yang terbanyak harus kalau mau punya anak Maxi Boost. Oh, Maxi Boost. Baik Ibu Dokter, terima kasih banyak. Ya, semoga saya doakan berhasil ya Pak ya. Amin. Kita harus positif thinking. Itu juga akan pada waktu Bapak menerangkan kepada dia, kasih semangat Pak, semangat pagi supaya dia hamil. Bilang bahwa dia masih besar kemungkinan untuk punya anak gitu ya. Konsumsi. Kecuali sudah dekat ke menopausa. Umurnya berapa? Belum 50. Mana nomornya? Tapi masih menstruasi kan? Ya, oke. Ya, berikan tiga-tiganya itu Pak ya. Cepat segera. Ya. Ini di chatting juga banyak nih pertanyaan. Apa kita jawab yang di chatting? Ya, silakan Bu, betul Bu. Silakan. Ini dari Sumarmi. Iya, Bu Sumarni, betul. Ya, saya baca ya. Semangat pagi Dok. Minggu yang lalu saya konsultasi jerawat yang hitam di wajah saya. Setelah 1 minggu dioles Maxi Bio, alhamdulillah udah memudar. Aduh, tepuk tangan. Oh iya, testimoni ini ya. Para jerawat, makasih Dok. Ya, terusin ya. Ya. Minum juga ya, jangan hanya di. Ya. Terus Bu Jona tuh Bu. Itu bisa jadi testimoni ya. Iya, betul Bu. Oke, itu dicatat ya Pak. Tolong di foto ya Ibu Sumarmi. Ada nggak fotonya pada waktu masih hitam? Oh, nggak ada.
Wah, sayang. sayang. Iya, saya lihat tuh sudah memudar ya. Ya, Kalau hilang after dan jadi before. cantik. Jadi cantik. Jadi Alhamdulillah. cantik. Namanya. Bling-bling tuh. Glowing Oke. kan? Iya, Kinclong, jadi Bu. glowing. Sudah Ini kinclong. yang pertanyaan yang kedua dari Joanna Rambe. Ya. Mana? Ibu mau bertanya. Untuk sakit mah, berarti makslemnya sesudah makan ya, Bu? Betul. Dan untuk malam apa diminum makslem lagi? Apa ininya? Dia apa kasusnya atau apa problem dia? Apa tadi? Silakan Bu Jona, bisa sambil Jona? langsung Iya, dengan Bu gini. Dokter. Ya, Baik, Jona. Gini Bu, kan ada kalau misalnya kita kan pengen langsing itu untuk yang muda-muda, tapi Ya. dia ada mahnya itu kalau dibilang kronis sih mahnya itu lumayan kronis kan, dibilang kronis gitu. Cuman saya mau beri dia Maxlim ini masih belum terlalu paham banget apakah dia sesudah makan, terus nanti konsumsinya kalau misalnya malam hari apakah dia butuh minum Maxlim lagi atau Maxibiu-nya yang kita kasih itu Bu. Oke. Tadi kan saya terangkan bahwa ada yang melapisi asam lambung itu tadi kan, yang melapisi lambung. Tadi di Garcia Kombagia. Ya, Kambogia. Jadi sebetulnya saya bilang tidak usah takut untuk orang yang sakit mah, tapi untuk menjaga-jaga ya, karena dia ini mungkin sudah mahnya sudah berat atau bagaimana, sebaiknya kasih sesudah makan. Sebaiknya sih nggak apa-apa karena sesudah makan juga tetap bagus ininya efeknya ya. Jadi berikan sesudah makan. Kan dia pengen langsing kan? Dia pengen langsing ya? Iya betul Ibu, pengen langsing. Kalau gitu pagi sore dia minum ini. Maxibiu-nya apakah perlu kita beri juga Bu? Boleh. Waktunya kapan Bu? Antara selingnya. Jadi dia misalnya pagi sore kan Maxlim. Jadi siang dan malam Maxibiu. Oke, makasih Bu. Yo, cepat sembuh ya. Iya Ibu, terima kasih. Baik, silakan selanjutnya yang lainnya. Semangat pagi Bu Dokter Rosalia. Yo, yuk ke. Iya. Saya mau tanya nih. Ya. Saya kan sakit sekarang kondisinya. Terus tadi itu kedinginan. Saya beri Maxibiu, kok masih tetap dingin gitu. Itu saya harus minum apa ya, Dok? Ibu sakitnya apa? Demam dulu ya? Demam? Dingin, bukan demam. Awalnya tuh kayak capek semua ya. Kaki itu rasanya tuh kayak linu-linu gitu loh, Dok. Ya. Gitu. Terus habis itu saya beli Maxibiu itu, terus kok masih tetap gitu. Terus saya harus minum apa ya? Hanya Maxibiu aja yang diminum? Iya. Sebaiknya Maxibus juga. Sudah kemarin yang pertama kali saya minum Maxibus ya. Itu memang awalnya itu yang saya rasakan bukan kaki kayak pokoknya linu-linu gitu loh. Terus yang bawah itu sudah hilang, telapak kaki itu sudah alhamdulillah sudah ada perubahan. Terus yang kakinya itu kok belum kok tambah sakit, nggak saya minumi Maxibus. Takut. Udah berapa lama minumnya? Untuk malam 1, pagi 1, siangnya saya minum Maxibiu. Kalau karena pagi, panasnya enggak ada, enggak pagi dan malam minum apa? Pagi dan malam minum Maxibus. Oke. Tambahin dengan Maxlim. Tadi kan Maxlim kan banyak vitamin ya untuk tambah darah, untuk saraf. Ini kan berarti ibu kan berarti sarafnya nih ya dingin-dingin.
Oh, Terus gitu. untuk anti radangnya, anti inflamasi di Maxlem. Tambahin Maxlemnya. 2 kali Maxlem 1. ditambahin. 2 kali Ya. 1. Ya. Itu cara minumnya gimana? Ya, Kalau Maxibus-nya malam, ya Maxlemnya ini pagi dan sore. pagi dan sore. Oh, Ah, kalau Maxibio-nya. Maxibio-nya siang dan malam. Silang berapa jam? Maxibusnya di antaranya. Oh, gitu. Ya. Iya, ya. Ya, ini sekarang yang saya rasakan pinggang agak sakit. Kencingnya bagaimana? Kencingnya ya nggak apa-apa, biasa. Warna? Cuman beraknya itu ini 2 hari nggak berak. Nah, kalau gitu perlu Maxlemnya. Oh, iya. Ya, perlu Maxlemnya 2 kali. Oh, gitu ya, dokter. Ya. Hmm. Makasih ya, dokter ya. Yo, cepat sembuh ya. Makasih. Yo. Selamat malam. Selamat malam. Oke, selanjutnya selain Bu Yukil, ada lagi yang lainnya? Ada yang mau memberikan testimoni? Saya mau tanya, Bu Dokter. Oh, Bu Dokter. Ya, silakan. Bu Leoni ya. Mana nih? Ini Bu Dokter, saya kan punya customer yang berat badannya 95 sama 85. Udah. Setelah saya kasih produk Maxlim dia, udah dia minumnya sampai 4 saset, habis itu dia sakit. Apa penyebabnya, Bu Dokter, sampai dia sakit setelah dia minum Maxlim? Dia umurnya berapa? Ya, umurnya kira-kira 50 lebih. 50 lebih. Sakitnya apa? Sudah minum sakit apa? Sakitnya demam dia. Oh, itu bukan dari dehidrasi. Iya, itu kurang minum kali. Coba dia suruh banyak minum. Dia BAB-nya dia sampai 6 kali atau 5 kali gitu loh. Yang lagi 1 kali, yang ya, berarti dia kurang minum. Itu bisa jadi panas juga, dehidrasi. Karena kan BAB-nya sampai berapa? 6 kali? Iya. Iya, karena efek dari Maxlem ini kan, tadi saya bilang kan pencahar. Iya. Jadi jangan lupa ya, saya juga lupa bilang setiap kasih Maxlem selalu bilang minum banyak. Ya, ingat itu. Maxlem selalu harus minum banyak. Iya, ya. Seperti ibu ini berarti dia demam karena dehidrasi. Suruh minum banyak. Tapi tetap terusin aja Maxlemnya tambah Maxbio. Oh, berarti diteruskan minumnya 2 saset. Ya. Dikurangin dulu. Tadi kan katanya 4 ya. 2 pagi, 2 malam. Sore. Iya, sekarang 1 dulu deh. 1 pagi, 1 sore ya. Dikurangin. Karena kan dia pengen kurus ya kan? Iya. Nah, kurus ini itu. nggak apa-apa. Minumnya suruh banyak minum. Oh gitu. Iya ya. Tambahin Maxbio ya. Tambahin Maxbio. Maxbio-nya malam. Ini kan pagi sore itu Maxlem. Ya. Nah, ininya berarti siang malam. Siang malam. Maxbio. 1 saset. Ya. Ya. Makasih, Bu Dokter. Ya. Oke, silakan selanjutnya yang lainnya. Dan mungkin Bapak Ibu juga boleh dicatat ya resep-resep yang beliau tadi sampaikan ya dari Bu Dokter ya, karena beberapa kasus yang mungkin ada kesamaan. Nah, jadi bisa Bapak Ibu dicatat tadi apa yang menjadi saran atau resep dari Bu Dokter ya, seperti sakit mah dan lain-lain. Ini Ibu Zulifah nih, Ibu Zulifah. Ibu Zulifah dulu nih. Zulifah. Iya, selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, saya mau nanya nih, ada mau jadi member nih, tapi mau beli dulu ke saya nih, nanti dia tuh sakit itu diabetes, Dok. Gimana nih? Dia sakit diabetes, tapi maunya itu Maxibos aja yang diminum, soalnya kan katanya kalau diabetes kan barangnya itu agak gimana katanya gitu. Tapi itu maunya saya sarankan Maxibio
Ya nggak apa-apa. Ya, kalau dia mau Maxibus, suruh dia Maxibus aja gitu. Gimana dok? ya nggak apa-apa. Dia gula darahnya berapa? Gula darahnya berapa? Gula darahnya sih Tinggi ya? Iya. Oh, udah 3 kali 2 lah. 3 kali 2 atau 2 kali 2 itu. Tapi saya cobain waktu itu beli 4 saset tuh. Ya. Tapi agak-agak bener gitu. Makanya dia maunya Maxibus. Saya mau Maxibus aja. Ya nggak apa-apa, terusin aja Maxibus. Nggak apa-apa, bisa buat diabetes juga. Maxibus bisa untuk diabetes. Tapi obat dokternya jangan tetap suruh minum ya. Obat dokter tetap. Jadi nanti kalau udah mau turun, biu juga ya sebetulnya. Ya boleh. Kalau orang diabetes. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mau nanya. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ya, silakan Pak Abdul Amit. Iya, ini ada pasien ini tadinya kakinya bengkak, asam urat. Ya. Sekarang udah berapa hari udah turun. Sekarang pindahnya lagi ke tangan. Kira-kira apa yang dia minum ini? Udah pasti asam urat. Iya, asam urat. Diperiksa, asam uratnya diperiksa. Iya, diperiksa. Udah konsumsi juga obat dokter asam urat. Apa allopurinol? Udah tahu tuh nama obatnya. Dilorik, bukan? Berapa asam uratnya nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Hanya dia bilang dia bengkak. Dia bilang dia memang asam urat. Saya tidak bisa jalan dalam bengkak. Setelah turun bengkaknya sekarang udah di bagian jari tangan lagi. Dia udah minum apa dari produk kita? Belum ada yang minum, makanya saya belum. tanya ya. Dia kelihatannya dia gemuk atau kurus atau bagaimana? Gemuk, tidak kurus. Oh iya. Umur 40-an lebih. Kasih aja Maxibusnya. Maxibus. Kasih Maxibus sama Maxlem. Ya, Maxlem pagi dan sore. Maxibus. Ya, Maxlem pagi sore. Maxibusnya bolehlah 3 kali pagi, siang, sore. Malam. Pagi, siang, malam. Kalau Ya. Maxibiu-nya? Tunggu dulu, lihat dulu ini bagaimana. Oh, itu dua dulu aja. Ya, itu dulu 2. Ya, terus satu lagi Ibu Dok. Ya. Dia usus turun. Berok ya, yang turun ke itunya, ke buah zakarnya. Iya, ke kemaluannya, Bu. Ya, boleh, ini tetap dikasih ini yang 2 ini. Apa itu? Ya, Maxbus dan Maxlem. Ya. Nanti baru kapan-kapan kalau sudah bagus asam uratnya baru Maxbiu. Enggak, ini Bu, orang yang lain lagi nih, Bu. Lain lagi. Iya. Oke. Kalau lain lagi ya? Iya, orangnya lain. Orangnya gemuk atau kurus? Sederhana. Sedang. Iya, Bu. Sedang, tidak gemuk, tidak kurus. Sedang. Kasih tahu ya. Ya. Saya terangkan ya, kalau turun berok itu adalah lubang yang ada di abdomen kita atau perut kita. Dinding perut kita yang ada lubang itu biasanya dibawa waktu lahir. Oh iya. Herediter ya, jadi pembawaan waktu lahir. Jadi lama-lama alat dari usus kita keluar dari lubang itu. Jadi kasih tahu dia herbal kita ini atau suplemen kita hanya meredakan, pasti udah terjadi iritasi atau inflamasi, udah terjadi peradangan, makanya dia akan sakit ya kan. Jadi sebaiknya terus terang bahwa suplemen kita ini hanya meredakan peradangannya,
Iya. Bukan menyembuhkan ya. Oh iya. Menyembuhkannya adalah operasi, nggak ada lain. Oh iya. Karena lubang itu tidak bisa ditutup oleh suplemen kita. Iya. Ya, jadi nanti ini peradangannya sudah diatasi, baru dia dioperasi gitu. Iya. Bilang sama dia kalau sudah peradangannya diatasi oleh produk kita, baru Bapak operasi ya Pak, bilang gitu. Tetap harus Iya. operasi supaya lubangnya ditutup, bilang gitu ya. Oh iya. Jadi yang dia minum apa saja, Bu? Boleh tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Iya. Makanya saya bilang orangnya gemuk atau kurus atau gimana, kalau dia gemuk ya kasih yang Max Slim-nya yang lebih banyak. Tapi kalau Iya. dia biasa aja, banyakin Max Boost sama Maxi Bio. Max Iya. Slim-nya satu aja. Iya. Kali. Ya. Siap, Bu Dok. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bagi yang lebih banyak mengkonsumsi Maxibus harus lebih banyak Dok, saya mau nanya lagi ya, Dok. Iya, tuh ada yang mau nanya lagi. Saya mau nanya. Silakan, Bu Silipa. Tadi udah bebarengan, saya belum sempat nanya. Bebarengan Iya, Bapak. oke. Silakan, Bu Silipa. Silakan Bu Silipa. Silakan Bu Silipa. Ya suka putus-putus gitu. Ada ambeien tuh ada dua nih, ambeien dalam sama ambeien luar. Ya. Iya sinyalnya Kak ini keluar darahnya gitu Bu, ambeien luar. Dia itu takut dioperasi gitu loh, maunya obat dokter. Terus gimana ini kalau dikasih ini herbal dari Maximex gimana Dok? Ambeien. Ya. Bosnya kasih Maxi Bio. Ya. Dia laki perempuan? Dia laki atau perempuan? Perempuan. Oke, Maxi Bio. Perempuan, Dok. Ya, sudah menikah ya? Belum menikah. Yang satunya ada dua. Ini yang ambeyennya, yang satunya ambeien dalam, yang satunya ambeien luar. Oh, jadi dua orang nih ya? Ada dua orang. Yang luar itu ya dua orang. Ya, oke. Selain dari produk kita, kasih dia obat Ultra Pro Superior. Jadi suruh beli di apotek. Oh gitu. Tapi juga kasih herbal kita. Iya. Karena dia masih muda. Ya. Max Slim dan Max Bio. Nggak usah Maxi Boss ya? Maxi Slim sama Maxi Bio nggak usah pakai Maxi Boss ya? Ya, nggak usah dulu. Iya. Jadi sehari berapa kali? Sehari. Kalau itunya Maxi Bio-nya 3 kali. Max Slim-nya 2 kali. 3 kali. Ya. Oh. Max Slim-nya 2 kali. Maxi Slim 2 kali. Ya. Saya mau nanya lagi, kalau orang ini kegendutan kan di situ ada kayak asam-asamnya itu nggak kena lambung ya, Maxi Slim? Namanya untuk kan pengobatan penurunan berat badan orang kalau gendut. Enggak, kan tadi ada yang untuk melapisi lambung, tadi kan ada yang saya bilang. Jadi aman untuk orang sakit mah. Tapi, gitu. Tapi untuk supaya lebih ininya, suruh minum sesudah makan, kalau sudah tahu ada sakit mah. Karena kita nggak tahu dia berat atau tidaknya sakit mahnya kan. Oh iya. Ya, jadi sebaiknya menjaga sebaiknya sesudah makan. Lihat ada orang sakit mah, kasih sesudah makan. Sesudah makan ya. Ya. Oh iya. Ya, oke dokter, terima kasih banyak. Ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asrobi, apa ada yang ditanyakan? Saya mau nanyakan, Lurahnya udah guring, sudah tidur kan? Pak Lurahnya tidur sudah, mau kau tanyakan. Oh, pasiennya lagi tiduran. Oh ya. Oke, yang lain. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya. Boleh nanti telepon aja Pak. Iya. Saya. Ya, oke. Ya, nanti. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Sama saya ada waktu 18 menit ya. Kita berakhir sampai pukul 21 menit.
21. 400 Pip. Izin Pak Amin. Ya, silakan Ya, Pak silakan. Muji Rahmat. Monggo Pak Muji. Ya, mau tanya itu bapak saya kan udah lansia lah, udah umur 7 bulan lebih. Ya. 70 apa 80. Itu anu kencingnya itu terus menerus kalau malam itu sebenarnya dikasih apa itu? Coba dia minum banyak kah sebelum tidur? Ya minumnya seperti biasa aja. Sebelum tidur dia minum nggak banyak? Ya kadang minum, kadang enggak gitu. Oh ya. Ya kalau Karena minum seperti kadang-kadang biasa lah. Ya. Itu biasanya kalau udah umur segitu tuh prostat biasanya. Dulu pernah operasi itu prostat dulu. Oh ya, itu bisa kambuh kembali Pak. Ya bisa kambuh kembali. Kasih aja. Ya Bu. Jadi sebelum sudah jam 6 sore dia sebaiknya minumnya dikurangin supaya tidak malam tidak kencing-kencing, tidak terlalu banyak kencing. Itu jadi malah jam pakai 6 sore aja dia banyak minum. Nah itu anu produknya dikasih apa itu kira-kira? Boleh Maxibus sama Maxibus. Tapi sudah umurnya sudah 80-an lebih loh. Oh nggak apa-apa Pak, itu bukan buat itu aja kan, justru untuk kekuatan vitalitas bukan buat itu aja. Berarti buat Maxibus stamina sama anu ya. Ya Bus. Ya Maxibus dan Maxibiu. Dosisnya berapa itu? Berapa? 2 kali. Berarti pagi sore gitu Pak? Ya, yang satu lagi siang malam. Ya oke ya. Ya terima kasih Dok ya. Selamat malam. Cepat sembuh ya bapaknya. Amin ya. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu yang lainnya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa? Saya Pak Imandin. Oh ya, Pak Yusardi. Silakan. Silakan Pak Yusardi. Ya, selamat pagi. Selamat malam Bu Semangat Dokter. pagi. Yo. Dokter bertanya ini. Ya kalau kira-kira orang yang mengkonsumsi Maxibus, ya kira-kira kalau fisiknya lemah, gimana Pak ini Dokter? Maksudnya lemah bagaimana? Ya fisiknya atau enggak, si fisiknya aja. Dia nggak sakit, dia fisiknya lemah. Gimana kalau dia bagus. Justru bagus Maxibus. Oh, gitu. Kan untuk stamina. Oh, jadi kalau ini waktu dia memakai terus kepalanya pusing. Dia tensinya berapa biasanya tensinya? Tahu tensi apa tekanan darahnya? Normal aja dia normal. Normal. Iya. Ya nggak apa-apa. Pertama itu memang gitu suka menaikkan sedikit ya. Nggak apa-apa, terusin aja. Terus gini, Bro, tadi membicarakan masalah Maxlim itu kan tentang kelansingan tubuh atau pengurusan badan atau berat badan. Jadi kalau seandainya konsumen ini dia ingin menggemukkan badannya, apa yang dikonsumsi itu, Bro? Kalau mau gemuk ya, iya. Maxibio sama Maxibus. Oh, itu berapa itu kira-kira, Bro? Ya, 2 kali 1 ya. Oh gitu. Oh ya. Oke, terima kasih Dokter informasinya. Yo. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti kalau untuk mengembukan Maxibiu dan Maxibus ya Dok ya? Bus ya. Ya, untuk melangsingkan Maxlim jangan. Oh ya. Oke. Ya. Oke, yang lainnya silakan Bapak Ibu. Pak Ridwan itu kayaknya Pak Imandin. Pak siapa? Pak Ridwan tuh. Pak Ridwan. Oke, selamat malam dan semangat pagi Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan dari ini, teman Pak Yusardi ya? Enggak, itu dari tadi dia nunjuk-nunjuk tangan kayaknya. Oh. Tadi udah tanya, tadi udah nanya tadi. Halo Pak. Izin Pak Aminuddin. Saya Pak. Tadi Pak Erizal. Pak Erizal ya? Pak Erizal. Oke, Pak Erizal dulu ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih Bu Dokter waktunya.
Ini saya tidak hidupkan kamera ya, ini soalnya masih di jalan ini. Ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ini mohon info ulang. Tadi saya cuma sekedar menyimak-nyimak sambil jalan ini. Untuk program kehamilan untuk pakai Maxibus itu gimana caranya, Dok? Terima kasih, Bu. Tipsnya ya. Iya. Tadi saya tidak mendengar sekali gitu, cuma sambil jalan kan. Umurnya Ya, berapa? ya. Umurnya berapa? Umurnya sudah di atas 40-an. Oh, kalau gitu harus tinggi dosisnya 3 kali ya, Maxibusnya. Ya, maksudnya aturan dosisnya seperti apa, Bu? Ya, pagi 1, siang 1, malam 1. Maxibus. Banyak kan enggak? Enggak, karena kan mau hamil. Dan dia umurnya udah di atas 40, udah sebentar lagi mau menopause. Jadi berpacu dengan waktu. Ya. Kan berpacu dengan melodi. Iya. Sesuai umur. Jadi antara itu dikasih Maxibio 2 kali 1. Suami istrinya minum berarti ya? Oh Ya, suami istri, harus suami istri. Perbaikan hormon. Iya, takutnya kan dia nanti suaminya enggak. Cara minumnya seperti apa? Ya, pagi 1, siang 1, malam 1. Terus diantaranya Maxibio. Siapa nih yang dari Medan? Dari Medan apa namanya yang siang jam 10 dan sore itu Maxibio. Dok, boleh saya tambahin nggak, Dok? Testimoni saya saya berhasil hamil setelah 8 tahun, Dok. Maksudnya Ya. Oh, silakan. Silakan, Bu Devi. Silakan. Sudah jawaban ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi. Jadi ini saya kasih tambahan aja untuk teman tadi yang nanya program kehamilan. Ya. Nah, jadi kebetulan kalau saya sendiri memang ya, Dok, saya berhasil dengan produk ini, mengkonsumsi produk ini setelah 8 tahun menikah, Dok. Akhirnya saya hamil. Ya, bagus. Ya, dan anak nanti saya testimoni ya, kirim ke saya ya. Iya, boleh, Dok. Jadi anak saya sekarang usianya udah 1 tahun ya, Dok. Waduh. Alhamdulillah ya. Jadi gini, Dok, saya kasih tambahan aja buat teman tadi yang nanya. Kalau bisa itu 3 bulan pertama itu setiap hari konsumsi seperti yang dianjurkan dokter tadi, rutin. Ya. Tapi Dok, setelah si wanita ini, Dok, sama suami, kalau bisa 3 bulan pertama 7 hari setelah menstruasi istri itu jangan berhubungan dulu gitu, Dok. Betul. Jadi 7 hari itu ditahan dulu, si suaminya itu sama istri itu menahan, dan suami juga benar-benar nggak boleh ngeluarin gitu, mau cara apapun tuh benar-benar ditahan gitu, Dok. Ya. Itu 7 hari sesudah mens pertama ya, hari pertama benar, mens. Dok. Jadi setelah 7 hari itu berapa lama tidak boleh? 3 bulan, Dok. 3 bulan pertama itu waktu saya kemarin 7 hari ya, sesudah 7 hari itu berapa hari kamu nggak berhubungan? Setelah habis menstruasi itu 7 hari, hari ke-8 baru campur gitu, Dok. Oh ya, betul, nggak apa-apa. Tapi itu paling sebetulnya nggak boleh tuh, harusnya di situ justru yuk lagi lagi subur, masa subur. Iya, Dok. Jadi 3 bulan pertama aja sih, Dok. 3 bulan pertama itu rutin minumnya setiap hari Maxibos dengan Maxibio, benar yang dokter bilang tadi. Dan 3 bulan pertama itu intinya jangan berhubungan dulu selama 7 hari selesai menstruasi. Nah, setelah lewat 3 bulan itu boleh normal sih gitu, Dok. Maksudnya dia boleh berhubungan sih gitu. Cuman yang 3 bulan pertama ini gitu, Dok. 3 bulan pertama ini kalau saya ya, Dok, ini pengalaman saya, Dok. Jadi 3 bulan pertama itu kalau bisa seperti itu gitu. Jadi suaminya itu tahan dulu selama 3 bulan itu setelah istri habis mens. Nah, itu jangan campur dulu gitu, Dok. Jadi supaya lebih bagus lagi gitu, Dok. Gigi jari dong. Tapi hari ke-8 kan berhubungan kan, hari ke-8. Ya, hari ke-8 bener, Dok. Jadi hari ke-8 sudah campur, memang Dok. di situ
Ya, di situ lagi subur. Suburnya benar dokter. Boleh, memang. Kalau mau Jadi cepat gitu aja hanya gitu. ya 7 hari sesudah mens itu memang nggak subur, ya nggak perlu lah di situ, percuma berhubungan karena telurnya belum matang. Jadi ke hari ke-8 sampai hari ke terusnya 8, 9, 10 Iya. 3 hari berturut-turut sebaiknya Yang berhubungan terbaik. karena Bener, itu Dok. lagi subur. Ya, Iya. 3 hari berturut-turut tiap malam. Hajar, Bu. Hajar. Iya. Jadi si suaminya menahan dulu, udah minum Maxibos Iya, ditahan iya, dulu supaya kental gitu, Iya. Dok. Supaya kental Iya, terus nanti jadi- makin top chair gitu, Dok. Iya. Karena jujur nih, Dok, saya tuh Iya, betul. masalah saya itu, Dok, selama ini nggak bisa hamil 8 tahun karena retro, Dok. Saya retro, jadi rahim saya itu jauh. Jadi susah selama ini masuknya gitu kan, Dok. Tapi karena produk Maxibos dan Maxibio ini sangat luar biasa, jadi mungkin mau sampai manapun jauhnya tembakan itu ya, Dok ya. Langsung lunak ya Bu Devi ya. Kalau retro itu kandungan kamu tuh ke belakang begini. Iya, Dok, benar. Sebetulnya maaf ya nggak apa-apa kita semua udah menikah Nggak ya. apa-apa, Dok, belajar. Pada waktu berhubungan harus dikasih bantal di bawah sini kamu. Udah, Dok, semuanya udah, Dok. Ya. sebelum kenal Maximax ini, Dok, semuanya udah dicobain, Dok. Katanya ke atas, ke bawah, terbang kayak ini kayak itu udah semua ada. Luar biasa. Tapi ternyata produk Maximax itu luar biasa. Ya, betul. Jadi jadi Kalau tembakannya top chair, Dok. Kencang, ya. Mau ke lubang tikus, Kalau- lubang tikus, lubang semut nyampe dia, Dok. Soalnya kalau minum Maxibus berdiri kokoh dan kuat. Benar sekali, Pak. Berdiri kokoh dan kuat itu semen Bosowa loh. Jadi tembakannya tidak meleset ya. Iya. Tidak meleset tembakannya. Ya, jadi Bu Devi ini salah satu artis produk kita, Bu Devi. Ya, oke. Jangan lupa ya, saya nanti minta ya buat buku ya. Buku panduan. Devi Iya, Haryani, boleh, Dokter. Ya. Boleh, Dok. Ya, ya. Dokter, mantap. Luar Terima biasa, kasih, Dok. Dokter, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bu Devi, luar biasa. Pak Minudin, luar biasa. Pak Minudin. Biasa itu testimoninya buat bahan tuh, buat bahan jualan. Iya, iya, makanya saya buku panduan udah mau selesai. Jadi tolong ya, saya masih mengumpulkan testimoni yang bagus. Oh, mantap Bu Ya. Dokter. Iya. Pak Minudin, saya mau tambahkan untuk Bu Devi. Ibu Dok. Ya, Ya, kalau soalnya nanti kalau ini terbang ke Bali dah. ya kalau retro Ibu Devi, kalau retro itu mau anak kedua itu bagus nantinya. Kalau retro itu yang bagus itu jurus nungging. Oke, siap. Ya, jurus nungging atau jurus top itu pasti hamil lagi. Insya Allah doain ya, Pak. Bisa nyusul anak kedua, Pak. Amin. Tanya aja dokter, bener kan dok? Iya, iya betul. Maxibos. Luar biasa. Saya kasih tambahan lagi, Dokter. Oke. Saya punya member juga yang punya masalah ya, suami istri susah hamil. Nah, jadi si suaminya ini kan rendah ya, Dok, kadar tingkatan spermanya, Dok. Nah, jadi karena kita rutin kasih dia minum Maxibos, kita suruh setiap bulan itu dia cek di lab rumah sakit, Dok. Sperma. Ya. Benar, dan hasilnya, Dok, sangat luar biasa. Setiap bulan dia cek itu naik loh, Dok. Oh ya, gitu, bagus. tingkatan produksi spermanya itu naik gitu karena produk Maxibos. Makanya kalau produk Maxibos ini nggak usah disangsiin lagi kalau misalnya teman-teman mau prospek di lapangan buat orang-orang yang susah hamil,
kalau mereka tidak percaya silakan, yang laki-lakinya boleh cek lab gitu aja, karena kita udah Ya, buktiin ya. cek lab itu Maxibos bisa meningkatkan spermanya itu menjadi lebih bagus, lebih baik lagi. Itu aja sih, Dok. Spermatogenesisnya meningkat, Benar, Dok. spermatogenesisnya. Meningkat itu pasti, Dok, karena kita Ya, udah ya. buktiin member-member kita di Medan. Bisa Itu aja, Dok. Halo, Bu Devi. Wah, orang Medan nih ya. Saya Medan, Bu benar, Devi. Mas, Medan, Dok. Horas, Bu horas. Devi. Horas, Bu Devi. Sebenarnya Pak. Maxibos itu sebenarnya bukan saja meningkatkan kualitas sperma sebenarnya. Ya, Semua, Pak. Maxibos saja yang boleh dikatakan burung layu bisa menjadi burung elang yang kuat Terbang. sekali gitu loh. Ya, Mantap. itu. Burung Betul, pipit menjadi Pak. burung garuda gitu nih. Makanya Iya, burungnya jangan sampai ke burung lubang sumur juga nyampe, Pak. Oke, selanjutnya Bu ada pertanyaan dari chat ini. Pertama dari Pak Arman. Ya. Menanyakan untuk penyakit stroke dan gula. Mungkin resepnya, Dok. Untuk sakit stroke dan gula darah ya atau diabetes. Ya, ya. Seperti tadi saya bilang kan, Maxibus, Maxibio. Sama itu, Dok, ya, untuk stroke Ya. baik juga Udah stroke, jadi diabetes, ya. Maxibusnya dibanyakin. Hmm. Jadi Maxibio. Maxislemnya jangan, Maxlemnya jangan. Maxibus dan Maxibio ya. Ya, ada lagi nih kayaknya ada 3 ya. Ya, ada 3. Apalagi nih coba. Ini nih saya tanya lagi. Semangat pagi, Dok. Oh sudah semua. Sudah, Bu. Erisa. Oh sudah ya. Udah semua tinggal. Oh udah semua udah. Bu Devi, coba di testimoni sedikit. Itu kok sekarang kelihatan muka semakin muda saja itu. Jangan ditanya, Pak. Memang masih muda itu, Pak. Badan Emang masih muda. Wajah tambah glowing. Maxibio-nya diminum Tetap setiap dong, hari berapa Pak. saset? Maxibio setiap hari, Maxlim 2 hari sekali. Ini badan saya udah banyak turun, Pak. Tuh, udah Pak Mainuddin. Pak Mainuddin. The best. Itu kalau bisa divideokan tuh Ibu ini yang kehamilan punya anak tadi ini kalau bisa. Oh buat. iya, ada Pak. Iya. Silakan ditonton Ada, Pak, di Maximax YouTube-nya Borneo. Pak Amin. Benar. Ya, di Maximax Borneo itu ada beberapa video saya yang memvideo Ibu Devi lengkap ya. Salah satunya Ibu Devi, salah satunya. Ya, jadi Ibu Devi ada videonya di YouTube channel Maximax Borneo, bisa dicek. Dan yang di brosur Maxibos juga salah satu testimoninya ada saya di situ, Ya, Pak. betul. Oh iya. Dari Medan. Nanti dikirim aja Pak Mainuddin. Siap. Udah ada di YouTube, Pak. Udah ada di YouTube tuh. Ya. Wayan Sutarka, barangkali ada yang dipertanyakan. Ya, sedikit konsultasi aja nih, Pak. Aduh. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat Semangat malam. malam. Semangat pagi. Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Ya, Dok. Ini mungkin terakhir ini, Dok. Ini sudah ramai sekali dari tadi dan sudah banyak dapat ya sudah banyak sekali saya dapat ilmu ya, Dok, karena saya orang lapangan. Kalau orang Bali bilang itu kaki saya ada lalatnya gitu loh. Apa itu? Ya, jadi terus keliling aja gitu. Masih mencari dan orang-orang yang tepat. Nah, akhirnya saya ketemu seorang yang betul-betul ini kadar gulanya sangat tinggi, Dok, hampir 600 gitu. Waduh. Tapi syukur masih hidup gitu, Dok. Masih hidup. Ya, tinggi sekali 600. Dikasih obat panjang dong. Ya, masih hidup. Mungkin Tuhan masih memberikan jalan menikmati lah COVID ini gitu loh. Nah, jadi saya ditanyakan untuk lebih cepat, Dok, untuk lebih cepat itu gulanya turun, stamina-nya bagus. Mulainya untuk memberikan produk Maximax ini yang mana lebih cepat, Dok, gitu. Yang mana aturannya untuk kasih orang tersebut, Dok? Maxibus sudah pasti. Kasih Maxibus kalau udah begitu. Kalau bisa 3 kali. Karena dia 600. Terus Ya, dia udah disuntik insulin ya? Sudah makin itu udah, Dok. Tetap ya, suntik insulinnya tetap. Ya. Kasih Maxibus ini 3 kali. Maxibio-nya juga kalau boleh 3 kali juga.
Iya. Orangnya kurus ya? Oh iya, sudah kurus dok. Dulu Ya, teman ya. saya itu memang dulu pembalap itu, sekarang sudah kesakitan gitu. Ya, ya. Jadi mulainya diberikan Maxibus. atur pakainya. 3 kali 1 dari pagi, siang, malam. Ya. Terus Maxibio-nya jam 10 pagi dan sore. Pagi dan sore. Iya dok. Ya. Iya, iya. Ya dok, terima kasih. Ya. Jelas sekali. Ini ada yang cantik satu muncul nih, mau apa tuh? Ya, ini Talita. itu Talita. Enggak apa-apa kalau yang Tambah cantik satu. langsung cepat matanya. Tambah 1 dok, boleh nggak dok? Boleh, silakan. Tambah apa nih Bu Jam Talita? 9 lebih ya. Nambah apa nih Bu Ketemu Talita? dong, Bu Talita. Ya, langsung aja. Ya, malam. Saya kan punya temen dok yang hipoten ya. Terus itu saya mau anjurkan misalnya tuh dia tuh harus minum Maxlim dulu karena kan laki-lakinya gemuk dok. Jadi tapi kata dia gini, Talita aku maunya minumnya Maxibos, gimana kata kamu aja gitu. Tapi kan saya anjurkan buang racun dulu dong Pak gitu ya. Kata dia, aku nggak perlu ngurusin, aku perlu itu aja karena katanya udah berapa tahun ya? 3 tahun jalan kalau nggak salah tuh kemarin dia bilang katanya nggak bisa berhubungan. Kalau mau main mati. Apanya yang mati Pak? Saya kan nggak tahu ya dok ya. Pak, saya bilang kalau misal Bapak nanti minumnya Maxibos, Maxibos tuh kan bagus ya. Saya juga minum perempuan, bukan buat Bapak aja. Oh gitu ya Talita. Iya, jadi kalau Bapak mau minum ya minum aja tuh. Misalnya Bapak ada darah tinggi nggak ya? Aku kan tanya ya dok ya, saya dok. Ya. Bapak ada darah tinggi enggak? Ntar marah-marah. Saya bilang sama istrinya, saya bilang gitu. Belum cek sih, kata dia gitu ya. Ya udah kalau belum dicek minum aja. Gini, Bapak minumnya 2 aja deh kalau nggak mau Maxlim, Maxibio sama ini aja mau nggak sama Maxibos. Saya bilang gitu kan saya takut kalau Bapak nanti ada darah tinggi. Jadi untuk ininya misalnya Bapak nanti darah tinggi, Bapak minum cepet-cepet Maxibio. Saya gituin Bu. Jadi kata dia ya udah nggak apa-apa. Tapi yang untuk menaikkan birahi saya yang mana? Katanya. Ini tanya itu dulu ya. Saya bilang kan takut ya Bu ya. Jadi ya udah Bapak minum itu aja. Gimana ya kalau saya nanti kan tanya dulu dokter nih malam. Tapi kalau dari sekarang maunya Bapak tuh minumnya tuh Maxibio dulu ya Pak. Nah, terus itu nanti siang Bapak minumnya Maxibos. Nah nanti malam Bapak kalau mau minum lagi ya minum lagi nggak apa-apa. Saya gituin. Karena kan udah 3 tahun lebih kata dia. Nah jadi saya bilang kayak gitu salah nggak dok? Ya, enggak salah. Tapi sebaiknya sih Maxibus, dia kan gemuk katanya kan? Tapi ada ambayan sama, juga, dok. Sama Maxlim. Ya, iya, tapi dia nggak mau katanya. Aku maunya yang itu aja yang untuk birahi, karena udah kelamaan. Ya gitu. udah nggak apa-apa, Maxibus dulu aja. Maxibus kasih 3 kali. Karena dia udah 3 tahun ya. 3 Jadi kali ya dok, Maxibus. Ya, Pagi. karena dia udah 3 tahun. Puasa 3 Pagi, tahun. siang, malam. Karena udah 3 tahun. Dia berubah burungnya jadi burung. Udah ngumpet ya. Puasanya sudah 3 tahun. Saya kan bingung kalau nanti dia nanya, Talita nih bener nggak ya? Katanya, bener Pak. Nanti Bapak ikut aja Zoom, saya gituin kan. Tahu dia ikut apa enggak, saya kan nggak ngerti nomor handphonenya apa namanya di Zoom. Saya tanya tadi gak jawab. Apa diem-diem di sini ada di dalam nggak ngerti saya ya. Ada kayaknya Bu, kedip-kedip tadi. Saya bilang, Pak yang bener dikit dong. Kalau nanya jangan nanya ke saya, Bapak coba dulu. Kalau nanya ke saya kan memang minum. Saya minum. Anjurkan aja Maxibus ya. Memang rutin Bu dokter, Bu Talita rutin minum Maxibos, saya tahu. Saya minum Maxibos dok, karena kan kalau cewek bukannya untuk birahi aja ya, tapi payudara kita naik loh dok. Saya minum sendiri. Ya. Biarpun saya istilahnya ini ya, ya saya minum aja buat sendiri, gitu dok. Tapi sekarang satu sih dok, satu aja cukup. Jadi pagi saya minum Maxibio. Ya, sama Maxlim itu pagi. Nah, kalau siang saya minumnya Maxibio sama Maxibos paruh.
Nanti malam aku kalau ada, aku minum Maxibio sama itu Maxibos lagi separuh, Dok. Jadi Kenapa separuh-separuh? Satu aja nggak apa-apa. Iya, Dok. Suami suruh juga ya. Ngirit. Jangan lupa Ya, bisa. suaminya suruh. Ngirit Nggak dong. bisa naik. Bukan ngirit. Di samping itu juga oke, nggak apa-apa ngirit ya, karena ya saya sendiri ya, karena kan anak saya kan minum tuh Maxibio kadang rebutan gitu ya. Jadi udahlah saya minumnya Maxibosnya separuh aja buat saya sendiri ini. Gitu loh, Dok. Kalau misalnya buat saya sendiri nggak apa-apa lah, Dok, karena kan kalau saya minum satu kayaknya tuh memang bener payudara itu kayaknya gimana gitu. Aduh, saya bilang apa gara-garanya saya, Dok, pengaruh nggak, Dok, kalau perempuan itu kalau lama enggak, ini nggak usah malu-malu lagi ya, Dok, karena di sini udah berkeluarga semua. Kalau menurut dokter, kalau perempuan udah lama enggak berhubungan badan gimana, Dok? Ya, nanti rusak nanti nggak sih, Dok? kalau yang begitu kita bisa di telepon aja lah. Tadi aja. Boleh begitu Bu Dokter. Ini kan supaya banyak yang tahu. Sangat pribadi ya, Dok, ya? Iya, boleh, Dok. Ini kan Maunya salah satu teori, Dok. off the record. Ini di record loh. Ya, betul. Tapi sebenarnya nggak cuman ibu nggak cuma perempuan kan ya Bu Dokter ya, laki-laki juga kan bermasalah, Dok ya, kalau sampai lama tidak. Dokter, saya kan belum menopause saya. Iya, Kan masih menstruasi. Iya. Ya, Kan masih lancar. Kakak Tonita. Telepon saya ya, telepon saya. Jawabannya gampang, Bu. Soalnya ini di record loh, ini di record. Ya, betul. Dokter, saya Talita. Dok, nanti saya telepon dokter, nama saya Bu Talita. Dok, itu tuh adik saya mau tanya itu, adik saya si Mada mau nanya orang Makassar. Mana? Itu tuh adik saya. Ya, Pak Minudin. Udah jam 9 lebih. Ya, ini pertanyaan Udah jam 9 lebih. Nggak apa-apa dong, Dok. Bahayanya makin malam makin ini saya lihat makin panas. Bahaya. Betul, Dok, betul. Makin malam makin panas lah ini. Ya. Pak Minudin. Ya, siap. Gimana, Pak Mada? Ya. Kakak Talita, betul kata dokter tadi ya via telepon. Dok, saya mau bertanya, Dok, ini pertanyaan terakhir sebelum ditutup acara yang sangat luar biasa ini. Ya, dan saya suka segala penjelasan sama dokter dan segala pembahasan materi tadi dan pembahasan atas pertanyaannya itu menambah ilmu kita semua, dokter, dan sangat pembawaannya sangat luar biasa. Dokter Lina, saya mau tanya, dokter, Maxibos itu ini pengalaman pribadi dulu ya, Dok, sebelum saya bertanya. Maxibos kalau saya konsumsi 2 kali sehari ternyata saya pusing. Tapi cara menghilangkan kepusingan saya itu ya saya minum air banyak, ya minum air banyak. Ya, kebetulan juga dokter setiap pagi saya juga mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi karena saya tergolong tekanan darah tinggi. Jadi sekarang saya kurangi menjadi 1 saja per hari. Itu satu. Ya. Pertanyaannya, Dok, bagi orang yang penyakit tekanan darah tinggi, apa bagus mengkonsumsi Maxibos atau bagaimana, Dok? Bagus. Betul. Tensinya berapa? Paling tinggi. Kalau misalnya tensinya tinggi, Dok, misalnya 180 sampai 200 gimana, Dok? Waduh, jangan. Kalau tensi tinggi jangan. Kalau bukannya separuh, Dok. Dimulai Maxlem dulu. Dimulai dulu dengan Maxlem. Oh, buang racun ya, benar-benar. Ya, kalau tekanan tinggi, mulai dulu dengan Maxlem. Kalau tekanannya sudah bagus, baru Maxbus 1 dulu, dicoba 1. Iya. Kalau saya, Dok, terkadang mencapai 180, Dok. Waduh, jangan dulu ya. Maxlem dulu deh. Makanya setiap pagi harus mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi, Dok. Ya. Makanya pusing karena dia suka menaikkan tekanan nih kalau Maxbus.
Oh, begitu. Ya, jadi coba diturunkan dengan Maxlem dulu. Berapa Baik, kali Dok. berapa tuh? Maxlemnya 2 kali 1. Oh, pagi dan malam aja, Dek. Ya benar. Sudah Maxibio berapa perlu hari? kali, Dok? Nah, sudah berapa hari lihat tensinya, kalau udah mulai nurun baru boleh 1 kali masuk Maxibus. Tapi Ya. Maxlemnya tetap. Ya, sekarang Dok, saya mengkonsumsi obat tekanan yaitu Micardis 80 mg, Dok. Oh ya ya. Ya, Ya. setiap pagi minum, Dok. Ya, jangan lupa ya itu terus ya. Siap, Harus Dok. minum terus. Siap. Ya. Ya, makasih, Dok. Yo, Sukses cepat selalu sembuh untuk ya. dokter. Ya. Ya, Oke, ya. Bapak Ibu sekalian, Itu Bu agenda Dokter, ya sepertinya Ada itu pinginnya tekanan burungnya tinggi terus. oke, ya Bisa aja sepertinya loh. semakin malam semakin seru ya, semakin Ya, ya. hangat, semakin panas membara. Tapi waktu juga lah ya Bu Dokter ya yang membatasi ya. kita ya. Sekali lagi kita beri aplaus luar biasa kepada Bu Dokter Raulina Siregar. Terima kasih Bu Dokter ya. Luar biasa penyampaian Bu Dokter, kemudian solusi yang diberikan, resep-resepnya ya. Dan kita tentunya akan ketemu lagi ya di setiap hari Minggu malam Senin dengan Bu Ya. Dokter Raulina Siregar. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendapat banyak sekali testimoni ya dan informasi tentang produk-produk Maximax, jadi tidak perlu diragukan lagi bahwasannya memang produk kita, produk Maximax adalah is the best Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk semuanya kita terus berjuang bersama Maximax tanpa ragu dan sukses untuk kita semuanya. Selamat malam dan selalu semangat pagi. Ya, semangat pagi. Bye.